Badan Pengawas Pemilu mencatat banyak permasalahan di tempat pemungutan suara selama masa pencoblosan Pilkada pada 9 Desember 2020. Temuan itu menandakan masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Lalu bagaimanakah evaluasi pencoblosan Pilkada di Sumatera Barat dan Bengkulu? Kita telah terhubung dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bapak Surya Evitrimen, dan Ibu Patimah Siregar, Ketua Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu. Selamat siang Pak Surya dan Ibu Patimah. Selamat siang. Selamat siang Mbak Maya. Saya ingin ke Pak Surya terlebih dahulu, bagaimana Pak evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak khususnya di TPS-TPS yang berlangsung di Sumatera Barat kemarin, Pak? Ya, terima kasih Mbak Maya. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan di Sumatera Barat, ada 12.548 TPS, artinya ada 12.548 pengawas TPS yang juga bertugas, di mana dari hasil pengawasan dari setiap TPS itu kami menyampaikan bahwasanya proses penyelenggaraan pilkada yang dilakukan, pertama dari sisi protokol kesehatan, kita melihat dan mengawasi proses pemungutan suara dimulai dari menjelang pemungutan suara dilakukan, pada saat pemungutan suara, kemudian selesai pemungutan suara, kemudian menjelang penghitungan suara, pada saat penghitungan suara, dan setelah dilakukannya penghitungan suara, sesuai dengan protokol kesehatan sudah dilakukan oleh penyelenggara, termasuk oleh pemilih yang datang ke TPS. Lalu bagaimana dengan aspek lainnya Pak Surya? Ya, mungkin memang kita melihat masih ada misalnya kekurangan surat suara yang datang di TPS. Kemudian kita juga masih menemukan cara pemilih yang tidak sesuai dengan ketentuan ketika melakukan hak pilihnya. Misalnya untuk menyalurkan hak pilihnya itu pemilih dilakukan dengan mencoblos, masih ada yang melakukannya dengan mencontreng. Kemudian masih ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian melakukan hak pilihnya. Kemudian juga kita melihat proses, karena salah satu alat bantu yang dipakai oleh KPU adalah Sirekap. Keluhan dari KPPS yang bertugas, dari apa yang disampaikan oleh KPPS dari beberapa TPS yang kita awasi langsung, termasuk dari TPS-TPS lainnya, informasi yang kita dapatkan bahwasanya tidak optimalnya penggunaan Sirekap walaupun sebagai alat bantu di TPS, termasuk untuk nanti rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Baik, itu dia tadi beberapa catatan dari Bawaslu Sumatera Barat. Lalu bagaimana dengan Bawaslu Bengkulu, Bu Patimah, apakah ada evaluasi yang sekiranya sama dengan keadaan di Sumatera Barat? Baik, terima kasih Mbak Maya. Kami dari Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam pengawasan dari jumlah pengawas TPS atau TPS yang ada dari 4.341 TPS, hasil pengawasan kita yaitu ada sekitar 45 TPS yang ada kejadian-kejadian khusus ya. Dan hampir di seluruh TPS itu bisa dikatakan 60% TPS itu belum mengumumkan adanya calon wakil gubernur untuk calon nomor urut 1 itu yang sudah meninggal dunia pada tanggal 6 ya, pada masa tenang itu kan ada calon wakil gubernur meninggal. Nah, di dalam peraturan ketika ada yang meninggal atau berhalangan tetap, ini harus diumumkan di TPS. Nah, dari pengawasan Bawaslu bahwa seluruh TPS itu belum semua, masih dikatakan 60% yang belum mengumumkan adanya calon yang meninggal. Nah, sehingga pengawas TPS ini segera mengingatkan kepada jajaran KPPS dan
KPPS baru mengumumkan. Ini juga yang kami awasi ya, terkait dengan pencegahan protokol COVID. Alhamdulillah pengawasan kita dari mulai pelaksanaan pembukaan TPS sampai dengan selesai itu, kesadaran daripada masyarakat atau pemilih untuk datang ke TPS dengan menggunakan protokol kesehatan itu semua dilaksanakan ya, terutama menggunakan masker. Dan di TPS juga menyediakan masker, dan juga di TPS juga cuci tangan itu semua ada gitu. Nah, berikutnya terhadap pengawasan kami tentang kejadian-kejadian khusus, sifatnya itu adalah adanya di TPS itu yang kelebihan surat suara untuk bupati ya. Misalnya di dalam satu kecamatan itu ada 7 kelurahan, 7 desa gitu ya. Nah, di satu desa atau di satu TPS-nya itu kelebihan surat suara. Sementara di desa yang lain kekurangan surat suara. Nah, ini dari awal oleh jajaran pengawas segera disampaikan ke jajaran KPU atau KPPS ya, jajaran KPU. Nah, ini segera untuk diakomodir, dan sebelum selesai pukul 12 itu semua surat suara sudah terakomodir, dalam artian tidak lagi terjadi kekurangan dari sesuai yang sudah ditentukan ya. Nah, berikutnya terhadap kejadian khusus yang menimbulkan penghitungan ulang ya, bukan pungut hitung, tapi penghitungan ulang, itu di Provinsi Bengkulu ada di 2 TPS. Satu di TPS di Bengkulu Utara ya, itu karena ada saksi yang komplain karena surat suara dalam penggunaannya itu beda dengan surat suara penggunaan yang dengan surat suara yang ada gitu ya, tidak kesesuaian itulah, maka saksi minta untuk dihitung ulang. Nah, seketika dilaksanakan hitung ulang, semua sinkron. Juga termasuk di satu TPS di Kota Bengkulu ini terjadi hitung ulang. Nah, untuk kejadian khusus yang sampai menimbulkan pungut hitung ulang atau pemungutan itu dihentikan kemudian dilanjutkan, itu tidak ada untuk di Provinsi Hulu ya. Baik. Jadi baik. Secara umum pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten di Provinsi Bengkulu ini berjalan dengan jujur, adil ya, sesuai dengan ya. Saya ingin kembali ke Pak Surya, jika tadi di Bengkulu ada proses hitungnya dihentikan sementara, bahkan untuk ada kemungkinan untuk pencoblosan ulang, apakah juga ada untuk di Provinsi Sumatera Barat, Pak Surya? Ya, kalau terkait tertundanya penghitungan hasil pemungutan suara di TPS, memang ada kejadian itu di salah satu TPS di Sumatera Barat dengan alasan karena banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu dengan mencontreng, bukan dengan mencoblos, sehingga kemudian ada keraguan dari KPPS untuk menentukan bagaimana terhadap hal ini. Tapi kemudian Bawaslu memiliki sikap terkait dengan hal ini karena untuk menentukan hasil pemungutan suara berdasarkan cara memilih yang dilakukan oleh pemilih itu, bahwasanya suara sah itu kan dengan mencoblos. Makanya kemudian beberapa saat ini terhenti, sehingganya penghitungan suara di salah satu TPS itu baru bisa dilakukan sorenya ketika KPU sudah menentukan keputusannya terkait dengan hal itu. Kemudian ada juga penghitungan suara itu yang kembali diulang akibat KPPS pertama menggunakan papan tulis untuk menghitung suara pemilih di TPS.
Padahal kan sudah disediakan C1 plano besar yang berhologram. Seharusnya kan langsung ditulis di C1 plano yang berhologram tersebut. Tapi karena petugas KPPS menuliskannya di papan tulis berdasarkan koreksi yang dilakukan oleh pengawas TPS, kemudian Panwascam berkoordinasi dengan PPK, sehingganya Ketua PPK mendatangi TPS tersebut dan kemudian dilakukan penghitungan yang hasil penghitungannya kemudian ditulis di C plano besar yang berhologram tersebut. Kemudian terhadap pemilih yang menggunakan hak pilihnya tapi tidak terdaftar dalam DPT di tempat itu, memang ada kejadian-kejadian yang kemudian kami saat ini sedang melakukan, jajaran kami maksudnya Panwaslu di tingkat kecamatan, pengkajian terhadap potensi dilakukannya pemungutan suara ulang. Berdasarkan data lapangan yang kami miliki, potensi akan terjadinya pemungutan suara ulang memang ada di 8 TPS di 8 kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi setiap kabupaten kota ada satu potensi PSU-nya. Dan kami informasikan bahwasanya Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten kota, dilakukan pemilihan gubernur dan pemilihan 13 bupati wali kota. Jadi potensi pemungutan suara ulang itu saat ini dilakukan pengkajian oleh Panwaslu di tingkat kecamatan, di mana nanti seandainya berdasarkan hasil kajian itu terpenuhi syarat yang mengharuskan dilakukannya pemungutan suara ulang akibat kejadian-kejadian di TPS itu, maka nanti akan direkomendasikan untuk dilakukan PSU di TPS-TPS yang memenuhi syarat dan indikator PSU-nya bisa dilakukan. Demikian Mbak Maya. Ya, Pak Surya, ada 8 TPS di Sumatera Barat yang kemungkinan akan melakukan pemungutan suara ulang, dan tadi protokol kesehatan telah diterapkan dengan baik di masing-masing provinsi, baik itu di Bengkulu dan juga Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan Ibu Fatimah Siregar, Ketua Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Bengkulu telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang.